Di tengah rasa ketakutan yang makin menjadi, terdengar suara ciapan anak ayam. Suara itu seperti ada di dekatnya. Sementara di bawah, kawanan orang kecil berteriak ketakutan dan lari meninggalkan pohon tempat Asa tidur. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo pendengar podcast Kopi Hitam. Sudah minum kopi? Kalau belum, biar saya temani Anda ngopi sambil dengerin cerita dari saya. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh saudara Almaturi. Cerita kisah nyata yang berjudul Jenglot. Karena perceraian kedua orang tuaku dan tidak lama kemudian ibuku menikah lagi, nenek mengambilku dan dibawa ke Kalimantan Selatan, kampung halaman nenek. Saat itu umurku 10 tahun. Sebenarnya aku berat harus berpisah dengan ibu atau ayahku. Tapi sebagai anak di bawah umur, aku cuma bisa menerima keputusan para orang dewasa itu. Awalnya, aku merasa berat hidup di lingkungan yang baru. Berat rasanya membayangkan harus beradaptasi lagi dan harus mulai mencari teman-teman baru. Tapi seiring waktu, aku mulai menikmati. Selain karena lingkungannya yang kondusif, nenek juga sangat menyayangiku. Kami cuma tinggal berdua di sebuah rumah tua peninggalan kakek yang sudah meninggal 5 tahun sebelumnya. Sementara nenek adalah seorang perempuan tua yang cantik, pintar, bijaksana, lembut, tapi pekerja keras. Beda dengan ibuku yang galak. Menurut nenek, ibuku mirip kakek. Sifat-sifat nenek itu membuatku lupa bahwa aku adalah anak korban perceraian alias anak broken home. Nenek mengurusku dengan sangat baik. Setiap malam menjelang tidur, nenek selalu mendongeng. Bukan mendongeng cerita dongeng kerajaan atau semacamnya, tapi lebih tepatnya bercerita tentang pengalaman hidup beliau. Meskipun banyak cerita yang diulang-ulang, aku tetap menikmatinya. Bahkan jika nenek kehabisan bahan cerita, aku yang meminta mengulang cerita yang menurutku menarik. Salah satu cerita favoritku adalah cerita masa kecil nenek. Ada satu bagian cerita nenek yang menurutku sangat menarik, sehingga sayang jika tidak dibagikan kepada orang lain. Jadi, aku akan coba menceritakan sepenggal kisah masa kecil nenek. Nenekku sebut saja Samah. Di sini saya akan menyebut nenek sebagai Samah. Pada masa pendudukan Jepang, Samah berusia 14 tahun. Saat itu, Samah menempuh pendidikan bernama SR atau Sekolah Rakyat. Di Kalimantan Selatan, tempat tinggal Samah, tidak semua anak bisa bersekolah pada masa itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyekolahkan anaknya walaupun cuma setingkat SR. Pak Taram, ayah Samah yang berarti juga kakek buyutku, adalah seorang penghulu di desanya. Seorang penghulu di sana tugasnya bukan cuma menikahkan pasangan, tapi yang lebih penting adalah menjaga suatu wilayah dari sisi mistis, semacam kuncen. Sementara ibunda Samah, Bu Zambrut, yang adalah nenek buyutku, berprofesi sebagai ahli pengobatan yang sangat disegani di kampung mereka. Pada tahun 1941, saat terjadi pendudukan Jepang, keluarga Pak Taram lari ke hutan. Mereka menjadi salah satu keluarga yang diburu oleh tentara Jepang karena mungkin dianggap antek Belanda. Di dalam hutan, mereka membuat rumah panggung untuk tinggal bertujuh. Pak Taram, Bu Zambrut, Samah dan keempat adiknya. Untuk makan sehari-hari, awalnya Pak Taram berburu ke hutan.
Sesekali beliau pergi ke perkampungan untuk membeli keperluan seperti beras dan garam. Tapi beberapa tahun ke depan, tempat itu menjadi perkampungan setelah keluarga yang lain berdatangan mengikuti jejak Pak Taram. Walaupun sempat perkampungan tersebut dibumi hanguskan tentara Jepang. Di tahun-tahun pertama, tempat itu hanya ada satu pondok milik mereka. Itu berat bagi Samah dan keempat adiknya. Mereka tidak lagi bersekolah dan tidak ada teman bermain selain mereka berlima. Sehari-hari, Samah bersama keempat adiknya bermain di hutan. Kadang hanya di pinggiran dekat pondok mereka, tapi seringkali masuk ke dalam hutan, jauh meninggalkan pondok. Kedua orang tua mereka tidak pernah melarang anak-anaknya bermain di hutan. Hanya Pak Taram yang selalu berpesan untuk tetap berhati-hati dan jika ada suara yang memanggil nama mereka, jangan sekalipun dihiraukan. Saat itu, Samah tidak tahu alasannya dan memilih menurut saja. Ketika mereka bermain di dalam hutan, seringkali mereka bertemu dengan makhluk kerdil yang mirip manusia. Hanya saja, ukurannya sangat kecil. Tingginya kira-kira 30-60 cm. Bertelanjang, berambut sangat panjang, berkulit hitam, bertaring panjang dan berkuku panjang. Beberapa dari mereka, kuku, taring, dan rambutnya lebih panjang dari panjang badan mereka. Pertama kali Samah bertemu mereka, ia kaget, lalu cepat-cepat mengajak keempat adiknya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Samah menceritakan perihal makhluk itu kepada ibunya. Menurut Bu Zamrud, mereka tidak berbahaya pada saat siang hari, tapi jangan sekali-sekali mendekati mereka pada saat malam hari. Hari-hari setelahnya, Samah menjadikan makhluk-makhluk itu sebagai teman bermain, atau semacam makhluk mainan yang asik untuk diperhatikan. Samah betah berlama-lama jongkok memperhatikan perilaku para makhluk kecil itu. Mereka biasanya datang bergerombol untuk mencari makanan dengan cara membongkar batu-batuan atau kayu tumbang, sekedar untuk mencari cacing atau serangga-serangga kecil sebagai santapan langsung di tempat. Samah merasa aneh. Dengan taring sepanjang itu, mereka hanya menyantap cacing dan serangga kecil. Sebenarnya Samah tahu, mereka punya bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Tidak jarang, Samah mencoba mengajak mereka mengobrol di sela-sela mereka mencari makanan. Sayangnya mereka tidak pernah menghiraukan Samah. Mungkin karena mereka berbeda bahasa, atau memang mereka tidak mau berkomunikasi kepada selain sesama mereka. Karena merasa diabaikan, biasanya Samah membalas perlakuan mereka dengan cara menjahili mereka, menoel-noel badan mereka, atau kadang menarik-narik rambut mereka yang panjang. Biasanya mereka akan bereaksi marah dengan cara menggeram-geram. Geramannya mirip geraman kucing, sambil memperlihatkan taring-taringnya yang sangat panjang. Akhirnya, Samah menarik kesimpulan bahwa fungsi dari taring panjang mereka adalah untuk melindungi diri dengan cara menakut-nakuti yang dianggap musuh. Samah biasa menyebut makhluk itu sebagai orang kecil. Pernah suatu kali, Samah dan keempat adiknya terlambat pulang ke pondok karena keasikan bermain. Sesampainya di pondok, Pak Taram sudah menunggu di teras panggung dengan membawa parang. Lalu Pak Taram menyuruh Samah dan adik-adiknya untuk naik ke rumah. Sementara mata Pak Taram menatap ke arah belakang anak-anaknya dengan tatapan tajam, seperti mencari-cari sesuatu di belakang anak-anaknya. Malamnya, keempat anaknya dimarahi oleh Pak Taram karena pulang terlalu sore. Saat Pak Taram membangun pondok panggung, beliau belum membuka lahan pertanian. Pondok panggung tersebut berdiri di tengah-tengah hutan tanpa halaman atau pekarangan, benar-benar di tengah hutan. Mungkin seperti itu cara orang zaman dulu membuat rumah di tengah hutan. Saat malam tiba, seringkali Samah melihat orang-orang kecil tersebut berjalan mengelilingi hutan di tengah malam dengan membawa obor. Setiap satu orang membawa satu obor. Cahaya dari obor itu memberikan pemandangan indah di tengah gelapnya malam, seperti bunga-bunga api yang berkelok-kelok di tengah pekatnya malam. Samah sangat menikmati pemandangan tersebut dan pernah suatu kali berniat untuk turun supaya bisa melihat dengan jelas
apa yang dilakukan oleh orang-orang kecil tersebut. Tapi ayahnya melarang keras. Menurut ayahnya, orang-orang kecil itu akan berbeda dengan saat mereka siang hari. Sama mencoba bertanya lebih jauh tentang apa yang dimaksud berbeda tersebut. Tapi ayahnya tidak memberikan penjelasan apa-apa. "Sudah tidur sana." Kalimat itu biasa Pak Taram ucapkan untuk mendiamkan pertanyaan anak-anaknya. Biasanya Sama akan menurut dan memilih menyimpan pertanyaan itu diam-diam. Suatu sore, adik laki-laki Sama, Asad yang berumur 11 tahun, pergi dari pondok karena kesal setelah dimarahi oleh ayahnya. Secara tidak sengaja, Asad menyebabkan adiknya Soleh jatuh dari pondok dan terluka. Menurut Asad, ia tidak bersalah. Berbekal selembar sarung, Asad kabur dari rumah. Dan bodohnya, ia tidak memberitahukan kepergiannya kepada seluruh isi rumah, kecuali kepada Aban, adik bungsunya yang bisu sejak lahir. Asad berjalan menuju hutan. Cahaya sore mulai hilang dan berubah menjadi malam. Asad berjalan menembus pekatnya hutan Kalimantan. Suara serangga malam dan hewan-hewan liar mulai menyiutkan nyalinya. Tapi karena masih kesal dengan ayahnya, ia terus berjalan melewati pohon demi pohon. Hari pun semakin malam. Asad mulai kelelahan. Sampai akhirnya ia terduduk di bawah pohon besar. Di kejauhan, di dalam hutan sana, Asad melihat nyala api yang timbul tenggelam, bergerak perlahan menuju ke arahnya. Asad mulai ketakutan. Ia berharap ayahnya menyadari bahwa ia tidak lagi ada di rumah, lalu mencarinya. Tapi sampai menjelang tengah malam, tak ada tanda-tanda ayahnya menyusul atau memanggil namanya. Perasaan kesalnya hilang sama sekali, berganti dengan rasa takut. Asad mulai bingung menentukan apakah harus pulang atau tetap menunggu dicari. Sementara untuk pulang pun dia ragu. Di tengah hutan tanpa berbekal cahaya, apakah dia bisa mencari jalan pulang? Sementara untuk bertahan di hutan, dia juga merasa kesulitan mencari tempat untuk tidur. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Asad memutuskan memanjat pohon yang paling besar dan tinggi untuk tidur. Saat dia mulai terlelap, Asad melihat nyala obor mengular di bawah pohon tempat dia tidur. Itu barisan orang kecil. Ia ingat pesan ayahnya, kalau orang-orang itu sangat berbahaya di saat malam. Asad berusaha untuk tidak bergerak supaya para orang kecil itu tidak melihatnya. Karena panik, gerakan tubuh Asad menyebabkan beberapa lembar daun jatuh mengenai salah satu dari orang-orang kecil tersebut. Orang kecil tersebut mendongak ke atas. Tapi untunglah dia tidak melihat tubuh Asad. Baru sedetik Asad bernafas lega, tiba-tiba salah satu dari mereka menunjuk-nunjuk ke atas tempat Asad tidur. Asad ketahuan rupanya. Di bawah, kawanan orang kecil itu berteriak marah dengan muka menyeramkan. Asad tidak tahu apa yang menyebabkan mereka marah. Dia ingin menangis, tapi ia berpikir suara tangisnya bisa membuat para orang kecil itu semakin marah. Sementara di bawah, kawanan orang kecil itu berusaha memanjat, tapi selalu gagal. Kegagalan itu tidak membuat mereka putus asa dan pergi. Mereka tetap menunggu di bawah, mengelilingi pohon itu dengan obor masing-masing sambil bergumam dengan bahasa yang Asad tidak mengerti. Sepertinya mereka berniat membakar pohon yang Asad tiduri. Asad semakin ketakutan. Ia komat-kamit membaca doa yang ibunya ajarkan. Tapi itu tidak bisa mengurangi rasa takutnya. Di tengah rasa ketakutan yang semakin menjadi, terdengar suara ciapan anak ayam. Suara itu seperti ada di dekatnya. Sementara di bawah, kawanan orang kecil berteriak ketakutan dan berlari meninggalkan pohon tempat Asad tidur. Asad merasa lega melihat kepergian orang-orang tersebut. Meskipun
Dia tidak mengerti apa yang menyebabkan kawanan orang kecil tersebut berhamburan pergi. Kembali Asad mendengar ciapan anak ayam. Suaranya begitu dekat dengan telinganya. Saat itu dalam pikiran Asad, kasihan sekali anak ayam tersebut. Nasibnya sama dengan dirinya, terdampar di tengah hutan sendirian, jauh dari orang tua. Tapi semakin didengarkan, suara itu seperti bersumber dari belakang kepalanya. Lalu Asad menoleh ke belakang. Betapa kagetnya Asad melihat kepala seekor burung besar persis di belakang kepalanya. Asad gemetaran tidak kuasa melawan rasa takutnya. Burung sebesar anak kambing sedang bertengger di dahan yang sama dengannya. Burung itu berbulu hitam dan berbadan gemuk. Bukan ukuran tubuhnya yang membuat Asad gemetaran, tapi kepala burung itu. Kepala burung tersebut sangat aneh. Matanya cuma satu, besar dan berada tepat di tengah. Dan ketika burung tersebut kembali berciap, Asad kencing di celana. Ketika burung itu mengeluarkan suara, paruhnya membuka ke 4 sisi. Bukan cuma sisi atas dan bawah, tapi membuka ke 4 arah. Ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Asad lemas tanpa tenaga. Celananya basah. Karena mulut tersebut membuka ke 4 sisi, arahnya begitu dekat dengan kepalanya, dan lebarnya lebih dari cukup untuk ukuran kepalanya. Asad pasrah. Dia cuma mematung menunggu apa yang akan dilakukan si burung besar. Tapi anehnya, burung tersebut cuma diam memperhatikan Asad, lalu terbang pergi, menghilang di kegelapan malam. Asad merasa seperti lepas dari maut. Tidak berapa lama, ia tertidur kelelahan menahan ketakutan yang barusan dia alami. Lalu esok paginya ia pulang. Dalam perjalanan, ia berjanji dalam hati tidak akan pernah kabur lagi sendirian ke hutan malam-malam. Ia merasa kapok dengan kejadian semalam. Sesampai di pondok, ibunya menyambut Asad dengan keharuan. "Jangan pergi lagi ya nak, ibu bisa sakit kalau kamu kenapa-napa," ucap ibunya sambil memeluk Asad dengan erat. Air mata ibunya menetes di baju kumal Asad. Tanpa sadar, Samah dan adik-adiknya yang lain ikut menangis melihat pemandangan itu. Rupanya, tangis itu bisa menular lewat mata. Sementara ayahnya turun dari pondok mendengar keributan kecil tersebut. Beliau hanya terpaku melihat ke arah mereka. Lalu kembali naik ke pondok, mengambil perlengkapan berburu dan bersiap pergi ke hutan. Malamnya selesai makan, ayah menanyai Asad perihal kejadian kemarin malam. Asad pun menceritakan semuanya dengan detail. Ibu, Samah, Galuh, Soleh dan Aban ikut mendengarkan. Semua terlihat tegang, kecuali ibunya yang kembali meneteskan air mata. "Udah, anak lelaki memang harus berani," ucap Pak Taram mencoba mendiamkan isakan Bu Jamrut. Lalu Pak Taram berjalan menghampiri Asad, menepuk bahunya dan tersenyum kepadanya. "Kamu memang anak Abah," ucap ayahnya kemudian. Kira-kira seperti itu pengalaman nenek yang beliau ceritakan kepadaku, dan menjadi cerita favoritku. Selepas SMA, aku harus meninggalkan nenek untuk melanjutkan pendidikan di kota Bandar Lampung, tempat tinggal ayahku dan ibu tiriku. Lalu sempat merantau juga ke Pulau Jawa. Karena nenek jadi sendirian, nenek diambil oleh salah satu tanteku yang tinggal di Malaysia. Setelah mengenal internet, seringkali tidak sengaja aku melihat foto-foto jenglot bertebaran di grup-grup media sosial. Tiap kali melihat foto jenglot, entah kenapa pikiranku kembali ke cerita nenek. Ingin rasanya menanyakan soal itu ke nenek. Tahun 2017, aku kembali ke Kalimantan dan tidak lama kemudian nenek dipulangkan dari Malaysia oleh tanteku. Dan kami kembali tinggal berdua.
Suatu malam, dengan ragu-ragu, kuperlihatkan foto jenglot yang kulihat di postingan sebuah akun FB kepada nenek. "Nek, nenek tahu ini apa?" tanyaku sambil memperlihatkan layar HP. Dengan kedua matanya yang masih awas, nenek meneliti gambar di layar Androidku. "Ini manusia kecil, tapi kok kondisinya kayak gitu, kayak mayat kering," jawab nenek. "Kamu dapat foto dari mana, Al? Ternyata masih ada ya manusia kecil di zaman sekarang," lanjutnya lagi. Aku terdiam. Tidak tega rasanya bercerita ke nenek bahwa manusia kecil yang nenek maksud itu di zaman sekarang menjadi benda langka yang diperjualbelikan dengan harga sangat mahal. "Itu diapain, Al? Kok bisa badannya keriput gitu? Kasian banget kan? Mereka itu gak jahat asal kita gak ganggu mereka," ucap nenek dengan raut muka sedih sambil menatap layar Androidku. "Gak tahu, Nek, tapi kata orang-orang makhluk ini meminum darah," jawabku. Nenek terlihat sangat terkejut. Menurut nenek, mungkin makhluk itu diisi ilmu hitam oleh manusia dengan tujuan tertentu. Karena nenek yakin mereka pemakan serangga. Entahlah, tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran cerita nenek. Tapi aku yakin nenekku bukan pembohong. 2 tahun yang lalu, nenek meninggal di usia 91 tahun. Selesai. Wow, benarkah? Jika benar jenglot itu dulunya adalah makhluk hidup seperti kita, alangkah kejamnya manusia memperlakukan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bisa saja para manusia kecil itu dulunya punya kehidupan seperti manusia, punya pasangan, punya anak, punya pekerjaan, dan punya kehidupan sosial. Dan manusia dengan angkuhnya menganggap spesies yang berbeda dari dirinya sebagai objek yang bisa diperlakukan semaunya. Tapi tanpa bukti yang konkret, kita tidak tahu kebenaran di balik sosok jenglot. Tapi hutan Kalimantan itu di tahun 1941 sangat mungkin memiliki kekayaan flora dan fauna dan mungkin makhluk-makhluk yang tidak terjelaskan. Wallahu a'lam. Oke, cukup sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.